Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Dwi Pusparayu, NIM saya 283040101. Saya dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kajian tarik Al-Qur'an yang dimana bertemakan tentang sejarah singkat turunnya Al-Qur'an. Di sini saya akan membahas dengan sesingkat-singkatnya bagaimana sejarah singkat turunnya Al-Qur'an itu. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, yang dimana proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya yaitu wahyu pertama yang diturunkannya adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia pada usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Selain itu, adapun bukti bahwa adanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih arti dari Al-Baqarah ayat 185, yang artinya yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan di dalamnya diturunkan atau di mana permulaannya Al-Quran sebagai sebuah petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara ahak dan yang batil dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 bulan, selama 3 tahun, dan adapun urutan ayat dan surat ada di dalamnya ini bukanlah berdasarkan diturunkan ayat tersebut. Selain itu, adapun lokasi atau penempatan diturunkannya menjadi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Mekah dan jumlahnya 86 surat selama 13 tahun. Dan yang selanjutnya digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Selain itu, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang digolongkan dalam surat Madaniyah. Selain sejarah singkat turunnya Al-Quran, saya akan menjelaskan bagaimana sih periode diturunkannya Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan juga dengan sesingkat-singkatnya, yaitu periode Mekah selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sangatlah terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun di dalamnya pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk sebuah kepribadian, pembahasannya tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah dengan pengetahuan tentang sifat serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah pada masa itu. Terus bagaimana sih periode Mekah yang keduanya? Saya akan menjelaskan periode Mekah selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Dengan adanya masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk tentang kewajiban, bagaimana sih umumnya tentang sebuah kewajiban sebagai seorang muslim, serta pembahasan mengenai tentang keesaan Allah, dan pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku yang sangat buruk. Dan selanjutnya adapun periode Mekah selama 10 tahun Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masyarakat sekitar pun mulai terbentuk keimanannya. Di sana mereka masyarakat Yahudi dan Islam saling hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang materi selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih awal mula dibentuknya Al-Quran. Di sini saya juga akan menjelaskan sejarah singkatnya awal mula dibentuknya Al-Quran. Yang pertama mengenai dijelaskan bahwa sebelumnya pada ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan pada saat itu juga kertas belum ada di Arab meskipun sudah ditemukan di Cina. Jadi pada masa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, adapun kelemahannya ataupun penjelasannya mengenai tidak adanya tulisan-tulisan Arab. Namun pada masa itu tulisan Arab pun pertama kali ditemukan di Cina. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat.
serta para sahabat pun mulai menghafal di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, ditekan atau dituntut untuk diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, seperti batu, kain, kulit hewan, dan sebagainya. Jadi untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril pun bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun berikutnya hafalan pun di tahun berikutnya pun Abu Bakar sampai ia meninggal, setelahnya disimpan oleh Umar sampai Mesir di Arab. Kata Syekh Ahmad, Al-Quran Madinah sebelum ditulis akan merujuk ke Allah Ta'ala. Sekarang ini setiap masjid memiliki ratusan mushaf Al-Quran, yang dimana awal mula diturunkannya tidak dalam keseluruhan, serta andai saja pun diturunkan seperti itu, maka manusia akan kesulitan. Jadi Al-Quran diturunkan bertahap sedikit demi sedikit, atau disebut juga dengan tafsir maudu'i, yang dimana menjelaskan tentang metode tematik yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya semakin banyak penanaman kepada sebuah benda menunjukkan kemuliaan terhadap benda tersebut, maka disitulah Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan, Nabi meninggalkan Al-Quran dan diturunkan secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Al-Quran diturunkan di bulan mulia, pada bulan mulia kepada hamba yang mulia. Adapun ayat pertama yang diturunkannya adalah surat Al-A'laq. Maka di sanalah siapa yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan seperti seolah-olah hatinya kosong dari manfaat. Adapun manfaat membaca hafalan Al-Quran, yaitu dengan menulis Al-Quran dalam surat Al-Alaq turun secara pertama pertama dalam surat Al-Mudaththir. Serta bagaimana sih proses Al-Quran yang ditulis oleh Al-Quran seperti Zaid bin Sabit, yakni saya akan menjelaskan mengenai sebagai ulama mengatakan bahwa pendeknya adalah proses yang membutuhkan perjuangan besar sebagai sebuah awal bentuk perwujudan firman Allah. Bagaimana Al-Quran saat ini bisa diturunkan? Jawabannya yaitu Al-Quran dihafal dengan dua cara yang hari ini tetap ada dan dijaga juga oleh dari dalam hafalan dan juga di dalam lembaran mushaf. Untuk penjagaan Al-Quran ini adalah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Isa alaihissalam bahwasannya akan datang sebuah kaum yang dimana berada di dalam dada mereka. Begitu penjelasan mengenai sejarah singkat Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dan melalui dan banyak proses yang mungkin Al-Quran ini bisa dijaga bersama-sama oleh kita, karena sejarah mengenai turunnya Al-Quran itu sebetulnya banyak, tetapi saya akan menyingkatkan materi mengenai pembelajaran turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.